mari kita pikirkan bersama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan honorer ini dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak. Ditambahkan dari Pak Ahmed Zaki dari Apkasi. Terima kasih Bu Pimpinan. Kami dari Apkasi memberikan apresiasi buat Komisi 10 terkait dukungan terhadap Komisi 9, mohon maaf, terhadap dukungan penyelesaian tenaga honorer di daerah-daerah. Nah, memang betul seperti Pak Wali Kota katakan, di kami juga sama, kabupaten ini banyak yang masih bergantung kepada transfer pusat, Pak, anggarannya. Dan ini menjadi masalah besar ketika P3K ini dibebankan kepada kami. Memang kalau kita mau bicara, tadi seperti Pak Daulay katakan, ini jangan sampai diangkat sembarangan juga honorer. Sekarang itu ada banyak analisa jabatan yang memang sedang dijalankan oleh BKD seluruh Indonesia. Nah, dari analisa jabatan inilah nanti kebutuhan kita terhadap tenaga-tenaga bantu, honorer maupun P3K, itu bisa tergambar dengan jelas. Hanya kembali lagi masalah anggaran. Memang kalau kami diberikan kelonggaran untuk tidak mematok anggaran seperti anggaran PNS, ini juga mungkin bisa kita sesuaikan di daerah. Ya, termasuk yang tenaga honorer ini. Tapi ya sekali lagi, jangan sampai pembebanan ini justru membebani juga APBD di daerah. Memang ada beberapa, kalau Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kerawang, saya pikir kita bisa cari inovasi untuk menambah PAD kita, menambal kebutuhan gaji. Tapi kayak Halmahera Tengah, kemudian daerah-daerah yang di luar ini menjadi problem tersendiri karena memang sangat-sangat terbatas sekali. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi terkait dukungan penyelesaian tenaga honorer ini. Terima kasih Ibu, Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Saya rasa kita punya pemikiran yang sama. Oh baik, akan ada tambahan. Dipersilakan Pak dari Apkasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin koordinator, Pak Gubernur dan Bu Ketua, Ibu Irma, terima kasih bisa berhadapan langsung ini biasanya di layar kaca terus Ibu Irma. Ini saya ingin berpendapat tentang wacana penghapusan tenaga honorer ataupun PTT. Saya menyarankan kepada Komisi 9 untuk bicara dengan pemerintah, Kementerian Dagri dan PNRB untuk hentikan wacana penghapusan. Ya, seluruh problem-problem yang kita hadapi, seluruh bupati dan kepala daerah sama problemnya. Semakin wacana dihapus akan semakin tambah kita. Artinya ini situasi dia seperti sunat muakkad. Bahwa ada tenaga yang tidak bisa kita abaikan. Contoh-contoh sudah disampaikan, kasus-kasus tenaga kesehatan. Kemarin di masa pandemi itu kita buat kebijakan sesuai dengan arahan pemerintah. Itu 30% loh. Dari dana transfer itu kan dialihkan untuk semua gitu. Dan yang mengatasi soal-soal itu, itu tenaga kita di lapangan itu, tenaga honorer. Apalagi daerah minor, tenaga kerja ASN seperti kami yang di daerah-daerah yang ya katakanlah yang di jauh dari pusat negara ini. Jadi cara pandang, asumsi, berpikir tentang bagaimana menghilangkan itu susah. Saya ibaratkan seperti berenang dari muara menuju hulu sungai. Jadi menteri ini akan dia kerja, ini terus ini berpikirnya, agak susah ini. Ya, saya memberi solusi. Komisi 9 turut memperjuangkan kepada Menkyu
yang tadi disampaikan oleh Ibu Irma, ya memperbanyak anggarannya ke daerah. Salah satu visi daripada Jokowi, Pak Presiden kita, ya membangun dari kawasan-kawasan pinggir, dari timur, dari pinggiran, dari desa. Ini ujung tombak ini. Yang menjadi problem untuk penghapusan, kemudian membuat satu kebijakan yang namanya P3K, tapi penentuan kelulusan ketika tahun kemarin dan kami protes besar-besaran di rapat APKASI, itu ya menentukan kelulusan itu dari Menpan ARB. Sementara kita yang tahu masalah. Yang kedua, untuk mutasi dan lain-lain ditentukan oleh Menpan ARB. Ya, seperti istri dan ramil ataupun koramil, atau petugas vertikal yang datang dan bertugas, kemudian lulus, ikut suaminya lagi, tidak bisa dipindahin. Jadi kewenangan untuk mutasi dan lain-lain, ini barang-barang kecil, nggak usah diurus oleh Jakarta. Kita yang lebih tahu tentang rasio guru, kesehatan, ketenaga kerjaan di daerah kita. Bagaimana diatur oleh Jakarta lagi? Terkecuali memang tiap hari dia online di daerah terhadap masalah ini. Jadi saya minta untuk memberi salah satu rekomendasi komisi ini kepada Menteri untuk ini ditiadakan lagi menjadi urusan pemerintah di pusat terhadap mutasi dan lain sebagainya. Yang berikut tentang penggajian. Saya kira ini variasi saja, masing-masing daerah tentu ada problem yang berbeda. Kita punya APBD dan PAD kita berbeda-beda. Terakhir saya setuju kepada Komisi 9. Ibu Irma tadi sudah betul bahwa segera dilakukan, hampir dipatahkan terhadap pandangan dari Menteri Pan ARB terhadap rumusan kebijakan untuk menghilangkan honorer ataupun tenaga PTT di daerah. Saya kira tinggal bagaimana kepala daerah menyesuaikan kemampuan anggarannya. Kita ini pejabat negara di daerah juga mengerti. Masa hal kecil begini mau diatur oleh Jakarta lagi? Nah, saya punya ASN itu 2.000. Tenaga honorer 1.000. Ada alasan. Kenapa daerah negara ini kasih saya ASN cuma 2.000? Dari riwayat pendidikan yang diterangkan oleh Pak Wali Kota tadi, atau Pak Gubernur tadi, satu guru tangani 40 orang, kan nggak mungkin. Bagaimana kita bangun kecerdasan dengan disparitasnya begitu tinggi? Jadi yang tahu masalah, yang menerima PTT, merekrut PTT itu, kami ini tahu tentang masalah yang kami hadapi. Kami tidak jadikan tenaga PTT sebagai alat untuk menjadi pendorong kekuasaan ataupun memelihara kekuasaan. Tapi nyata-nyata kita dikejar soal IPM kita. Kita dikejar tentang prestasi di bidang pendidikan. Kita dikejar bagaimana mengangkat harkat dan martabat masyarakat di soal kesejahteraan kesehatan. Sementara ruang ini tidak diberikan oleh Jakarta. Ini bisa. Ya, kita punya fungsi-fungsi yang berbeda. Orang Jakarta atau pemimpin kita di Jakarta mengurus tentang regulasi secara nasional. Kita mengurus hal-hal kecil di daerah yang dalam rangka untuk kepentingan bersama seperti yang kita bicarakan. Akhirnya apa? Semua terbentur ini tahun pemilu. Kenapa bicara tahun pemilu dengan soal-soal PTT ataupun honorer? Kalau ini sesuatu yang menjadi tuntutan negara harus dihilangkan. Nggak bisa. Kalau memang betul-betul karena kondisi keuangan negara, ya dihilangkan. Tapi kemudian kita bicara tentang benturan politik karena situasi politik. Ini berarti kita bermain di dalam dua gendang yang berbeda. Jadi makan kita mati, tidak makan. Jadi saya kira hal kecil kasih di daerah aja yang ngurus, Ibu Irma. Dan abang-abang kita yang ada di sini. Ya hal-hal kecil ini barang kecil, bukan barang besar. Yang barang besar itu Jakarta ini yang ngurus. Barang kecil ini diserahkan. Kami ini juga dipilih oleh rakyat dan tanggung jawab juga. Masa hal begini ditarik lagi di Jakarta yang ngurus. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati Halmahera yang luar biasa memberikan masukan-masukannya juga untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu anggota Panja, sepertinya sudah tidak perlu ada pendalaman lagi ya, karena nanti akan diserahkan rekomendasi dari masing-masing asosiasi yang tentu saja akan menjadi bahan untuk merumuskan juga rekomendasi dari Panja ini. Dan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu nih, wabil khusus para kepala daerah yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Kami sangat memahami ada kesibukan-kesibukan di dalam memimpin daerah, tetapi meluangkan waktunya untuk sama-sama memperbincangkan ya isu yang sangat penting sekali untuk keberlangsungan pemerintah daerah. Kan ini untuk keberlangsungan pemerintah daerah ya, tata kelola yang terjadi supaya bisa ada tata kelola yang baik ya, yang selama ini sudah berjalan dengan baik, mudah-mudahan bisa tetap baik dan lebih baik lagi. Baik, saya rasa itu ya Bapak dan Ibu, kita bisa segera tutup dan akhiri. Nanti kita akan, setelah ditutup baru kita akan serah terima rekomendasi dari Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, Kota Kepanja Komisi 9 DPR RI yang kami hormati, Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebagaimana di awal rapat kami sampaikan bahwa rapat ini adalah rapat dalam rangka mendapatkan masukan yang sangat berguna dan juga untuk memberikan rekomendasi dari Panja Komisi 9 DPR RI tentang pengawasan tenaga honorer bidang kesehatan dan PLKB, dan kami sudah mendapatkan banyak sekali masukan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada para tamu undangan yang telah menghadiri rapat ini, dan sebelum rapat ini saya tutup, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dengan mengucap syukur alhamdulillah dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir batin, rapat saya tutup. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.